Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang subspace tadi ya. Jadi ini ada tentang building subspace. Ada teorema 4.2, jika W1, W2 sampai WR itu adalah subspace dari vektor space V, maka intersection dari subspace ini juga merupakan subspace dari V ya. Kemudian dari teorema ini diturunkan definisi, di mana definisinya seperti ini. Jika W itu adalah vektor pada vektor space V, maka W itu disebut sebagai linear kombinasi dari vektor V1, V2 sampai VR di ruang vektor V. Maka kita bisa mengekspresikannya dalam bentuk W sama dengan K1V1 tambah K2V2 tambah sampai KRVR. Di sini K1, K2 sampai KR itu disebut sebagai skalar. Kemudian skalar ini juga disebut sebagai koefisien dari linear combination. Kemudian ada teorema berikutnya. Di sini ada teorema tentang masih tentang subspace. Di sini jika S yang terdiri dari W1, W2 sampai WR adalah non-empty set, jadi himpunan bukan nol ya, bukan kosong, bukan himpunan kosong dari sebuah vektor, maka di ruang vektor V, maka himpunan W itu adalah semua kemungkinan dari kombinasi linier di vektor S. Itu adalah subspace dari ruang vektor V. Kemudian himpunan W pada bagian A itu adalah the smallest subspace, berarti subspace terkecil dari V yang terdiri atas vektor-vektor di S sehingga subspace lain itu juga terdiri dari vektor yang berada di W. Nah, dari teorema ini diturunkan definisi berikut. Jika S, W1, W2 sampai WR itu adalah non-empty set dari vektor berada pada vektor ruang V, maka subspace W itu terdiri dari linear combination vektor. Nah, S itu yang disebut sebagai subspace dari V yang digenerate dengan S. Nah, itu biasanya disebut sebagai W1, W2 sampai WR itu span W, merentang di W. Maka dilambangkan dengan W sama dengan span W1, W2 sampai WR atau W span S. Ini adalah S karena S itu terdiri W1, W2 sampai WR. Nah, di sini ada standar unit vektor di Rn, berarti di Rn karena dia di Rn maka dia E1, maka yang satu hanya vektor yang pertama sampai berikutnya adalah 00, kemudian E2 berarti yang keduanya 1, sisanya 00 sampai En itu adalah vektor yang terakhirnya yang 1. Nah, maka vektor span dari Rn itu dituliskan dengan V, di mana V-nya terdiri V1, V2 sampai Vn, itu di Rn, maka kombinasi linearnya bisa dibentuk seperti ini. V sama dengan V1, E1 tambah V2, E2 sampai Vn, En. Nah, sebagai contoh, ini ada di R3 ya. Ini ada I, terdiri I1, 0, 0, kemudian J, 0, 1, 0, kemudian K, 0, 0, 1, di mana dia merentang di R3 ya, span di R3. Maka vektor V itu kita misalkan sebagai A, B, C, maka kombinasi linearnya bisa kita tulis V sama dengan ABC, itu akan sama dengan A dikali dengan I-nya itu 1, 0, 0, kemudian kemudian ditambah B kali J yang ini. 0, 1, 0, kemudian tambah C kali dengan K, ini K-nya. Sehingga bentuk dari kombinasi linearnya menjadi AI tambah BJ tambah CK.
Kemudian ini contoh dari linear kombinasi yang lainnya. Di sini ada vektor U yang terdiri dari 1, 2, min 1, kemudian vektor V terdiri dari 6, 4, 2, ini berada di R3 ya. Kita akan menunjukkan bahwa W 9, 2, 7 itu adalah linear kombinasi dari U dan V, dan juga akan menunjukkan W aksen yaitu 4, min 1, 8 itu bukan linear kombinasian dari U dan V. Nah, untuk membentuk dia menjadi linear kombinasi, kita pakai di definisi tadi, di mana definisi tadi W sama dengan K1 kali V, di sini W itu adalah 9, 2, 7, kemudian K dikali U. U-nya itu adalah 1, 2, min 1, ditambah dengan K2 dikali dengan V. V-nya adalah 6, 4, dan 2. Sehingga ini bisa kita jadikan seperti ini 1 kali K1, ini dia, K1 kali 2, ini dia. Kemudian 2 kali K1, ini. Kemudian ditambah 4 kali K2, ini. Kemudian min 1 kali K1, ini dia. Kemudian 2 kali K2, ini dia. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa nilai K itu bisa menggunakan eliminasi Gaussian ya. Yang mana kita bentuk dulu ini. Yang pertama, K1 tambah 6K itu sama dengan 9, yang ini ya. Kemudian 2K1 tambah 4K2 itu sama dengan 2. Kemudian min K1 tambah 2K2 itu sama dengan 7. Sehingga terbentuklah sistem persamaan linear seperti ini. Setelah dihitung menggunakan Gaussian elimination, teman-teman sudah belajar sebelumnya, sehingga didapatlah nilai K itu, K1 itu min 3, dan K2 itu sama dengan 2. Sehingga W itu nilainya adalah K1, tadi diganti dengan min 3, dikali U, ditambah V2 itu, K2 itu adalah, K2 itu nilainya 2, sehingga 2 kali V. Maka inilah bentuk dari linear kombinasinya. Sehingga terbukti bahwa W itu adalah linear kombinasi dari U dan V. Sekarang kita akan membuktikan bahwa W aksen yaitu 4, min 8, min 1 dan 8 itu bukan linear kombinasi dari U dan V. Berikut penjelasannya. Nah, kita melakukan hal yang sama dengan sebelumnya ya, di mana ada W aksen, berarti terdiri dari K1 kali U tambah K2 kali V2. Sehingga ini tadi W aksen, ini K, ini U, ini V. Sehingga di sini menjadi 1 kali K1, itu K1, ditambah 6 kali K2. Ini K2, 2 kali K1, ini 2 kali K1, ditambah K2 kali 4, berarti 4K2. Kemudian yang ketiga, min 1 kali K, min 1 K1, ditambah 2 kali K2, ini dia. Sehingga persamaan ini bisa kita bentuk menjadi seperti ini. K1 tambah 6K2, yang ini sama dengan 4. Kemudian 2K1 tambah 4K2 sama dengan min 1. Kemudian min K1 tambah 2K itu sama dengan 8. Nah, setelah diselesaikan, ternyata ini tidak bisa diselesaikan. Nanti teman-teman coba sendiri, sehingga disebut sebagai persamaan yang inkonsisten, karena dia tidak punya solusi. Sehingga kita tidak bisa menemukan berapa nilai K1 dan K2. Oleh sebab itu, W aksen itu bukan linear combination dari U dan V. Begitu ya teman-teman. Jadi bisa kita tunjukkan yang W tadi adalah linear combination-nya, sementara W aksen ini bukan linear kombinasinya, karena kita tidak bisa menemukan berapa nilai skalar dari K1 dan K2. Kemudian ini untuk menguji yang merentang tadi atau spanning, di sini ada vektor V1, yaitu 1, 2, 2, kemudian vektor V2, 1, 0, 1, kemudian V3, 2, 1, 3, itu merentang pada vektor space di R3. Sehingga di sini kita bikinlah sebuah vektor B, terdiri dari B1, B2, dan B3, itu di R3, maka linear kombinasinya akan menjadi B sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 tambah K3 V3. Di mana vektor-vektornya itu adalah V1, V2, dan V3. Sehingga yang bentuk ini tadi bisa kita rubah menjadi begini, B1, B2, B3 itu adalah dari sini B, kemudian K1, V1-nya kita ganti dengan 1, 1, 2, kemudian K2, ini dia, kemudian V2 adalah 1, 0, 1, ini dia. Kemudian K3 kali V3, V3-nya adalah 2, 1, 3, 2, 1, 3.
Nah, sehingga bisa kita bentuk jadi seperti ini ya. Ketika 1 kali 1 tambah K2 kali 1 tambah K3 kali 2. Ini dia. Kemudian yang kedua, K1 kali 1, ini dia, ditambah K2 kali 0, berarti 0 ya. Kemudian yang ketiga, K3 kali 1, berarti ini dia, K3. Kemudian yang ketiga, K1 kali 2, berarti 2K1, K1 kali 1, K2 kali 1, K2, K3 kali 3, 3K. Sehingga bisa kita bentuk menjadi bentuk seperti ini ya. Ini dia, K1 tambah K2 tambah 2K3 itu sama dengan B1, kemudian K1 tambah K3 itu adalah B2, kemudian 2K1 tambah K2 tambah K3 itu adalah B3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan aturan determinan, yang mana kalau dia memiliki determinan itu tidak nol, maka disebut sebagai persamaan yang konsisten. Tapi setelah kita bentuk ini, matrik A itu kita bentuk dari koefisien dari persamaan ini, sehingga ini 1, 1, 2. Ini jadi 1, 1, 2. Kemudian ini 1, koefisiennya K2-nya tidak ada, sehingga 0. Ini dia, kemudian K3-nya 1. Kemudian ini K1-nya 2, kemudian K2-nya 1, dan K3-nya 3. Sehingga kita bisa membentuk matrik A seperti ini. Ternyata setelah dihitung, determinannya itu sama dengan 0. Karena determinannya sama dengan 0, kita tidak bisa menentukan nilai dari V1, V2, dan V3. Sehingga vektor V1, V2, dan V3 ini tidak span di R3. Ya. Jadi ini tidak bisa kita sebut sebagai vektor yang merentang di R3. Begitu penjelasannya teman-teman. Terima kasih.